Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan membagikan beberapa tips untuk menjaga keyboard agar tetap awet dan tahan lama. Apalagi pas musim hujan seperti ini. Ya, ini hujan. Saya pas buat video ini pas hujan. Jadi terutama cara itu menyimpannya itu usahakan di atas rak atau di atas meja. Pastikan dari atap tidak ada bocor dari atasnya. Lalu jangan kontak langsung nempel dengan tembok, kasih jarak karena tembok itu respirasi biasanya kalau musim hujan gini menyalurkan hawa dingin. Jadi menyalurkan air dari luar, misalnya kalau kontak langsung dengan air hujan dari luar, jadi kita kasih space jarak seperti ini. Karena termasuk elektronik ya ini ya keyboard ya, rentan sekali dengan air. Terus jangan dibiarkan di dalam tas dalam waktu yang lama. Misalnya habis event, habis job, tadi malamnya, terus kita capek pulangnya. Misalnya saja itu ada hujan gerimis ketika pulang. Nah, tasnya keadaan sedikit basah, terus keyboardnya dibiarkan di dalam tas. Dan akhirnya ya karena capek itu tadi akhirnya kita lalai. Nah, lama-kelamaan tas yang sedikit basah tadi atau basah itu menghantarkan air, respirasi, ya akan masuk ke dalam spare partnya keyboard. Jadi itu sangat bahaya sekali. Jadi kalau bisa setelah job, meskipun capek sedikit dikeluarkan, ditaruh, diangin-anginkan, ditaruh di atas meja atau di atas rak atau stand. Lalu kalau misalnya basah, hujannya lebat, di hair dryer sedikit-sedikit gitu, atau besok paginya diangin-anginkan di teras, nggak kena sinar matahari langsung lah, udara sirkulasi gitu, udara segar, udara siang lah intinya. Terus misalnya dalam waktu yang lama kita tidak dipakai, kita vakum misalnya tidak ada job, atau kita yang punya keyboard ini hanya sekedar untuk koleksi, untuk rumahan, itu sesekali kita harus kita nyalakan, kita panasi. Istilahnya semacam kendaraan kalau nggak pernah dipakai, itu kalau nggak dinyalakan, nggak dipanasi kan, itu aki atau baterainya itu akan kehabisan daya dan akan nggak kuat untuk di starter. Biasanya seperti itu, misalnya dalam kurun waktu 3 minggu atau 1 bulan, itu karena ada kebocoran arus mungkin, atau kalau nggak gitu akinya sudah faktor usia, misalnya itu contohnya dalam kendaraan. Begitu juga dengan keyboard, ini ada durasi simpan daya untuk, menurut saya sih, ini menurut saya dijelaskan, saya mendapat informasi dari orang yang mengerti elektronik, di dalam mainboard itu ada baterai kecil, baterai CMOS atau baterai BIOS. Nah, itu menyimpan daya ketika keyboard mati, agar tidak terlalu lama vakum, tidak terlalu lama tidak ada konsumsi daya. Jadi akan rawan gagal booting atau rawan tidak bisa nyala kalau dalam waktu yang lama tidak dinyalakan atau dipanasi. Jadi untuk Anda-Anda yang sekedar punya keyboard elektronik hanya untuk koleksi atau bermain di rumah, bukan untuk player harian, saya sarankan sesekali dinyalakan, mungkin dalam kurun waktu 1 minggu atau 2 minggu gitu. Jadi seperti saya ini, stok saya yang misalnya beberapa hari, beberapa minggu belum bisa keluar atau belum laku, sesekali saya nyalakan seperti ini, saya cek kembali, ya saya cek kembali, dicek semua, dipanasi. Tujuannya itu tadi biar kemasukan arus listrik, karena elektro kalau sudah kemasukan arus listrik, usahakan jangan vakum.
entah 3 hari sekali atau 1 minggu. Kalau nggak sempat 3 hari, 1 minggu ditancapkan, sekedar dinyalakan. Kalau tidak sempat memainkan, dinyalakan lalu ditinggal gitu aja. Nanti 2 jam biasanya, kalau cork biasanya 2 jam itu ada auto off, mati sendiri. Jadi ada pengaturan auto off di sini, mati sendiri. Nah, ini kalau dinyalakan dalam durasi 2 jam biasanya akan mati. Kalau Yamaha ada pengaturannya, bisa disetting 30 menit, 1 jam, 2 jam bisa. Jadi itu pentingnya ketika elektro atau alat musik keyboard ini tidak sempat memainkannya untuk yang rumahan. Kalau untuk player misalnya masih nunggu job berikutnya, nah nanti jangan sampai ceroboh, tidak dipakai sama sekali, di dalam tas terus. Misalnya besok saya akan manggung, ini dalam tas terus, ini misalnya di dalam tas terus, posisi tidak nyala ya. Ketika mau berangkat tidak pakai saya cek, kita langsung berangkat saja, langsung ke lokasi manggung, tahu-tahu di panggung nggak mau nyala. Nah itu pernah terjadi juga, saya dapat informasi dari teman itu, pernah terjadi, sudah 2 minggu nggak ngejob, dalam tas terus, ketika di job berikutnya nggak mau nyala. Nah itu kesalahan yang sangat fatal. Jadi saya sarankan sebelum main, sebelum manggung, itu sempatkan 5 menit, kita buka dulu dalam tas, atau kalau saran saya jangan di dalam tas. Ketika manggung yang kemarinnya itu dibuka, diangin-anginkan, dan selalu cek sebelum berangkat manggung itu kita cek, oh nyala normal, kita cek entah switch-switchnya seperti ini, entah tutnya, entah pitbandnya, entah layar sentuhnya, itu wajib dicek untuk player harian. Nah itu kan nanti akan jadi masalah kalau misalnya kita ceroboh, teledor, dan tidak perhatian pada alatnya. Nah gitu saja mungkin tips dari saya agar keyboardnya tetap sehat dan awet. Selalu lakukan cek berkala, sesekali dinyalakan, jangan taruh di dalam tas terus, jangan dibiarkan di tempat yang lembab, jangan nempel tembok, jangan ditaruh di lantai, usahakan ditaruh di rak atau di tas, ditaruh di rak atau di stand atau di atas meja dengan udara yang sirkulasi, jangan udara lembab, atau jangan di dalam tas. Kalau dalam tas terus juga ada dampaknya, tutnya menguning seperti ini karena dalam tas terus. Seperti ini contohnya. Ini sudah bukan rahasia umum lagi, ini sudah banyak saya jumpai keyboard bekas, tutnya menguning seperti ini riwayatnya sudah terlalu lama dalam tas atau terlalu lama di dalam ruang ber-AC. Tidak di dalam ruang ber-AC pun itu saran saya ditutup pakai penutup tipis, taplak tipis, atau apa ya, plastik tipis gitu. Kan sama saja itu lembab, menurut saya lembab kalau AC. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata atau kekurangan informasi atau tips yang salah. Itu menurut pendapat saya saja. Diambil baiknya, ditinggal yang buruk. Sambil cari informasi dari yang berpengalaman lainnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.